mulai puber, udah mulai SMP gitu, udah nggak lucu lagi dong. Yang harusnya menjadi cantik tapi kan masih gembul gitu loh. Nah orang-orang mulai kayak, ya Amel Carla gendut banget ya gini-gini. Amel Carla tuh berisik banget ya jadi anak kecil. Gue pengen, kalau ketemu gue pengen injek palanya. Ternyata orang yang biasa nge-hate kita tuh either iri, emang gak punya kerjaan, atau emang pengen terkenal aja, nyari fame gitu kan. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Ini podcast lagi setelah 1 bulan ya, atau 2 mingguan gak podcast karena kemarin sempat liburan. Nah, ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Pasti kalian tahu. Kalau kalian gak tahu berarti gak punya TV. Nah, mau dipinjemin mungkin ini gitu banget bisa tuh kan. Halo Kak. Manggilnya apa ya berarti ya? Amel aja ya. Oh biasanya yang datang sini lebih tua sih, jadi kebiasaannya Kak. Oh gitu. Gitu. Gue boleh masuk keluarga lo gak sih? Kalau yang lebih muda biasanya terakhir bawa TikTok. Oh my god. Temen gue tuh. Amel apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Kak Azriel apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kita pertama kali ketemu gak sih? Menurut Pertama kali ketemu. Itu menurut kakak. Tapi aku punya cerita. Tadi aku udah bilang aku mau cerita. Ini sebenarnya bukan pertama kali kita ketemu. Oke. Mungkin ceritain ya. Boleh. Okay. Jadi pada suatu hari 2 tahun yang lalu lah, gue ingat banget. 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu gue lagi makan di sebuah restoran. Tempat makan taco. Itu di daerah mana? Di daerah Dharma Wangsa sini. Tahu sekarang udah gak ada tempatnya. Tempatnya udah gak ada. Intinya gue sama teman-teman janjian makan di suatu tempat. Oke. Terus pas gue masuk nih, sebelum gue masuk ke dalam tempatnya, gue ngeliat mobil bagus banget guys. Mobil Tesla warna gold. Mobil Tesla warna gold. Terus gue ngeliat kayak gini, oh my god, ini mobil bagus banget. Terus gue sholawatin kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Terus gue masuk, nih teman-teman gue nih Kak, nyangkut. Nih teman-teman gue nih Kak. Terus gue bilang kayak gini, oh my god guys, kalian lihat gak Tesla di depan bagus banget. Terus teman-teman gue cuman kayak gini, Meng, apa? Kenapa? Itu yang punya siapa? Itu Azriel. Terus gue kayak, oh my god, gue ngomong gede banget. Itu kayak bahkan mas-masnya juga denger. Terus untung lo lagi di sebelah sana lagi ngegosip. Oh iya, waktu itu gue lagi di ini sih, kalau gak salah di Demi ya. Deket-deket Demi situ gak sih? Emang di Demi bener. Oh, di Demi. Tapi Plus lama sekarang kan udah gak di situ lagi. Gitu. Terus gue kayak, oh my god, semoga aja orangnya satu gak denger. Nah abis gue ngomong kayak gitu, masalahnya lo langsung pindah ke dalam Kak. Terus gue jadi kayak, duh jangan nanti dia mikir gue stalker apa gimana nih gitu. Jadi intinya menurut gue kita pernah ketemu tapi lo aja gak nyadar. Kayak gitu. Bukan, mungkin karena waktu lagi fokus sama temen ya ngobrol ya. Pokoknya laki banget lah gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya lo kayak keren, terus kayak ngobrol sama teman-teman, sedangkan gue kayak oh my god mobilnya bagus banget. Ya gitulah. Gitu. Lanjut, Bapak mau ngomongin apa hari ini? Tapi di depan tadi lihat mobil warna ini gak warna-warni ya? Enggak lagi, maaf banget. Oh gak lihat ya? Oh habis ini lihat. Oke. Nanti gue cek. Apa? Iya nanti gue sholawatin lagi ya. Oke, Amel, memulai karir itu kapan sih? Oh my god, aku umur 4 tahun setengah. Ini kita ngobrolnya serius ya? Harus serius ya? Harus serius. Gue serius banget nih orangnya nih. Aku dari 4 tahun setengah udah mulai syuting 5 tahun lah, 4 tahun setengah deh buat. Tapi emang itu kemauan sendiri apa? Jadi aku dipaksa banget lagi. Hah? Dipaksa banget? Enggak, aku emang jadi kan gue lahir tuh sebenarnya gak di Jakarta kan? Enggak di Jakarta. Lo tahu Bontang gak Kak? Bontang. Enggak. Itu di Kalimantan Timur. Itu kayak wow, sebuah tempat kecil. Gue lahir di situ. Terus pada umur 3 tahun setengah gue pindah ke Jakarta sama kakak-kakak sama bapak ibu gitu. Terus kerjaan kita ngapain dong? Masih kecil belum sekolah, nonton TV kan? Iya. Nah dulu tuh ya tiap abis acara suka dikasih tahu ini buatan PH mana. Terus kayak ada nomor telepon. Kerjaan kita nelpon aja. Halo, buka casting gak gitu. Terus awalnya tuh sebenarnya kakak-kakak gue yang pengen jadi artis. Terus
mereka casting jadi ekstras kayak itu deh capek banget. Terus suatu saat gue ikutan casting, malah gue yang keterima gitu. Terus gue jadi dari umur 4,5 tahun mulai syuting sinetron. Nah terus sekolahnya gimana waktu itu? Sekolah aja. Gak mungkin karena itu pasti bentrok. Jadi aku dulu kan TK dong berarti 4,5 tahun tuh baru bahkan mau masuk TKA. Iya kan, benar. Yeah. Terus TKB. Nah, jadi aku tetap sekolah TK. Cuman gini, bayangin ya, kakak punya TK. Terus tiba-tiba ada kayak, oh iya nih anak orang nih suka syuting. Pasti you support that, right? Iya. Yeah. Pasti dong disupport. Jadi alhamdulillah TK gue juga baik banget pada saat itu. Jadi mereka ngebolehin gue datang agak telat. Datang agak telat tuh misalnya mulai sekolah jam 8 ya 8.30 lah max gitu-gitu. Karena kalau syutingan kita biasanya pulang pagi-pagi kan. Cuman ya gue tetap sekolah, tetap TK, SD, SMP, SMA di negeri. Di negeri. Berarti gimana caranya lu itu manage waktu-waktu itu? Karena gue kan juga dulu begitu kan, sibuk juga. Dan itu bentrok banget. Nah, lo ini kan bisa ngatur nih dari TK sampai sekarang kuliah nih bisa semuanya terus nggak ninggalin sekolah gitu. Aku tahu banget lagi Kak Aurel waktu itu UN masuk berita. Iya, iya kan? Itu emang karena kesibukan dia betul, gitu, betul. bukan karena dia nggak bisa. Emang susah sih, cuman itu tadi aku dibantu ibu dari kecil kan. Dan karena dari umur 4,5 tahun dimana yang emang belum sekolah formal, masuk SD gitu. Terus pas SD aku syuting Suami-Suami Takut Istri kan. Ya udah, jadi kayak gue pulang sekolah jam 12 misalnya gitu. Kadang kalau misalnya callingan jam 10 pagi, ya udah istirahat pertama gue cabut. Gue, Bu izin pulang duluan. Nah terus gue ngerjain PR. Nah dulu tuh ya, gue punya beberapa teman, mau gue sebutin? Enggak deh. Ada beberapa teman yang emang gue tahu nih bukan tulisan lo nih ngerjain PR. Soalnya bagus banget. Jadi kemungkinan besar tulisan ibunya. Nah ibu gue tuh bukan memaksa, maksudnya kayak meminta gue untuk ya udah kamu tetap harus kerjain sendiri ya gitu. Jadi gue selalu ngebagi waktu. Ini dulu gue punya mobil kecil, bisa kayak ditidurin gitu. Ini bangkunya, jadi udah kayak rumah gitu. Udah ada kasur, ada meja makan kecil, ada tempat buat nulis-nulis PR. Jadi gue kerjain PR di mobil, gue makan di mobil, gue tidur di mobil. Mobil udah kayak rumah kedua gue aja gitu. Emang susah, cuman ya gue suka banget sih Kak. Nggak lihat apa gue narsis banget nih. Oke, tapi kan lu ini narsis banget jadi dulu. Jadi lu setuju gue narsis Kak? Setuju. Nah, narsis banget. Terus dikit-dikit terapin poni itu. Enggak gitu. Sekarang tuh masih lu lakuin gak sih hal-hal kayak gitu? Apa nih, rapin poni? Iya, kebiasaan lu yang lu tampilkan itu loh. Ada beberapa yang iya, ada beberapa yang enggak. Dulu yang gue tampilin apa? Makan masih gue makan kan terus-terusan. Terus kalau berin poni, semakin gede kan kita pengen mencoba hal baru dong. Misalnya kayak gue pengen coba poni lempar, pengen coba poni babang tampan, dan miring-miring gitu. Gue itu rapin poni emang sengaja kah emang apa kebiasaan? Awalnya tuh emang karakter. Cuman Bapak pernah pakai poni nggak Pak? Poni opa-opa gitu, pernah nggak? Enggak. Jadi mungkin gak bisa relate. Tapi kayak itu tuh udah refleks gitu loh guys. Kita punya poni pasti kan masuk ke mata. Makanya yang kayak gini-gini sebenarnya awalnya tuh refleks. Tapi sebenarnya awalnya tuh karakter si Carla ini. Tapi ya lama-kelamaan jadi kayak refleks aja gitu. Spontan. Uhui dong ya. Biar semangat gitu. Tapi lu pernah gak sih ditegur gitu? Kecil-kecil udah pakai roll rambut. Oh, lebih ke kecil-kecil kok berisik banget gitu. Jadi udah gede kok makin berisik gitu. Gak lucu ya? Makasih ya. Makasih loh, gue tau banget nih yang nonton nih ketawa tuh kan. Enggak, malah orang-orang tuh melihatnya kocak kali ya. Ini anak kecil kok kenapa centil banget gitu. Gue juga kalau misalnya ngelihat ada anak kecil kayak gue dulu, gue pengen cubit sih. Oke, tapi sebagai artis ya, lu pernah gak sih merasa apa ya, down? Maaf dibully. Iya. Karena kan gue pengen tahu juga dari perspektif artis lain gitu. Karena gue kan merasakan juga. Nah, kalau lu gimana? Iya banget lagi. I mean kayak pas aku Suami-Suami Takut Istri, kakak sama Kak Aurel kan juga terkenal banget kan. Ya gue dibully sih. Menurut gue orang-orang dari zaman dulu juga udah ada cyberbullying gak sih? I mean you should know it best, right?
ngerasain sih mulai dari, karena kan dulu gue gendut ya Kak. Mungkin sampai sekarang juga, maksudnya nggak sekurus itu kan. Nah orang-orang tuh mungkin ngelihat oh ya ini anak kecil lucu gendut. Pas gue udah mulai puber, udah mulai SMP gitu, udah nggak lucu lagi dong. Yang harusnya menjadi cantik tapi kan masih gembul gitu loh. Nah orang-orang mulai kayak ya Amel Carla gendut banget ya gini-gini. Ya jadi gitu sih. Tapi lu gimana sih ngelawan netizen yang bilang lu tuh numpang tenar lah segala macam? Kalau numpang tenar enggak sih, lebih ke kayak they usually judge about my body. Kalau misalnya hal kayak gitu, ya sekarang sih gue udah ngelihatnya kayak ya udahlah ya gitu. Menurut lo gimana? Kalau menurut lo sendiri gimana Kak? Ya gue mah jalanin aja. Jalanin aja kan, karena you already used to it. Karena udah biasa kan udah untuk biasa. Kayak ngebaca komen-komen jahat, komentar orang apa segala macam. Cuman awal-awalnya pasti sakit hati mampus gitu. Gue pas masih, dan gue pertama kali dapet bulian yang kayak gue ngerasain, coy gue salah apa ya nih sampai diginiin, itu tuh dari Twitter. Uber dulu pas zaman-zamannya BlackBerry di tahun 2009 atau 2010 gitu. Kayak ada orang komen kayak gini, mention gue, ih @Amel Carla tuh berisik banget ya jadi anak kecil. Gue pengen, kalau ketemu gue pengen injek palanya. Benar. Jadi lu bacain semua tuh komen-komen itu? Kebetulan lagi buka Uber pada saat itu kan. Kebetulan ini anak umur baru 9 apa 10 tahun gitu loh Kak. Ada orang ngomong kayak gitu. Terus gue kayak awalnya down banget dong. Gue hampir nangis apa segala macam. Terus ibu gue nge-reply orangnya kayak, kenapa ya kamu ngomong kayak gitu. Ini mention-mentionan di Twitter, kayak Twitter feed gitu, asik. Mention-mentionan kayak, kamu kenapa ngomong kayak gitu ke anak saya, ini ibunya Amel. Terus orangnya bilang kayak gini, oh tante maaf, aku pikir kalau ngehujat artis bisa jadi artis dan terkenal. Nah mulai dari situ Kak, gue tuh ada mindset kayak, oh ternyata orang yang biasanya nge-hate kita tuh either iri, emang gak punya kerjaan, atau emang pengen terkenal aja, nyari fame gitu kan. Nah terus ibu gue selalu bilang kalau di dalam kehidupan pasti ada yang suka, ada yang gak suka sama lo. Jadi you just gotta deal with it. Dan sekarang sih gue udah kayak, ya udah terima kasih saran. Dan ya dulu gue cope-nya dengan kayak, makasih ya sarannya, tapi gue nangis malam-malam. Cuman sekarang gue kayak, makasih ya sarannya. Menurut gue kalau bagus ya gue terusin gitu. Tapi lu kenapa pernah sempat vakum dari dunia hiburan? Itu apa alasannya? Tadi itu Pak, sekolah. Kebetulan karena tadi gue udah bilang gue sekolahnya negeri terus. Dan sebenarnya bapak bilang kalau bisa jangan homeschooling gitu. Karena gue tuh selama ini dari kecil melihat dunia entertainment atau keartisannya itu sebagai hobi. Jadi I never see it as work. Gue nggak pernah merasa gue bekerja kalau tiap syuting. Jadi ya udah gue tetap harus sekolah. Nah gue masuk SMA 28 tau gak, di Pasar Minggu. Itu tuh kita pulang jam 3 sore. Jam 3 sore tuh baru bel. Gue nyampe rumah juga 3:30 kan. Masuk ke sekolah jam 6:30 pagi. Jadi gue gak bisa syuting gitu. Makanya gue mulai pindah masuk YouTube di tahun 2016an gitu. Nah sekarang lu tuh pinginnya ngarahin diri lu kemana Kak? Tetap ke ya dunia hiburan terus kah atau mau ke bidang lain? Nah gue tuh orangnya suka mencoba hal-hal baru. Kayak maksudnya I love challenges and new things untuk dicoba gitu kan. Jadi sekarang gue lagi kuliah dan semester 6 dan kayak oke lah gue sekarang fokus selesain kuliah dulu gitu. Sama mungkin sambil nyambi-nyambi syuting. Kalau sekarang kan karena online masih bisa web series gitu-gitu kan. Nah jadi gue pengen nge-balance it out aja sih gitu. Jadi karena selama ini tadi gue udah bilang, selama ini gue ngelihat syuting itu sebagai hobi yang menghasilkan dan kayak I find it very very fun and fascinating. Jadi ya udah untuk hiburan gue selama ini gue syuting. Contoh nih ya, gue capek nih, aduh capek banget nih ujian, Bu cari syuting dong gitu. Jadi gue syuting untuk hiburan gue gitu. Nah kalau misalnya ya gak bisa dong lo hidup dengan kayak hobi doang gitu. Ya bisa aja kalau emang that's your way. Tapi kalau menurut gue harus ada yang ngebalance. Dari dulu yang ngebalance gue tuh sekolah atau kuliah gitu. Mungkin nanti bisa aja kalau kerjanya memang yaudah kamu gak apa-apa jadi artis part time gitu. Cuman ya gue gak tahu juga. Jadi sekarang gue masih fokus ke kuliah sama tetap syuting sih gitu. Tapi mungkin di sini penonton banyak yang belum tahu ya kalau Amel Carla ini ambilnya hukum.
Soalnya kebanyakan teman-teman artis itu, apalagi yang dari generasi kita ya, ambil apa sih komunikasi. Iya betul. Nah lu kenapa ambil hukum? Bapak nggak lihat saya berisik banget dari tadi. Bayangkan coba saya jadi anak komunikasi yang ada. Ini anak kenapa nggak bisa diem ya? Nggak. Lah bagus dong kalau di komunikasi. Bagus bener. Nggak, sebenarnya ada alasannya sih. Jadi keluarga gue, ibu tuh ngambil jurusan komunikasi. Terus bapak manajemen teknik, kakak gue hukum yang satu, yang kedua teknik juga. Nah dari perbedaan itu mereka semua nge-influence gue dong, terutama kakak gue yang cowok yang ngambil hukum. Gue dari SMP kelas 3 udah yang kayak lu nanti masuk FA ya, lu nanti masuk FAUI ya gini-gini. Terus gue kayak udah kedoktrin dong. Nah cuman di sisi lain bapak gue, kakak gue yang cewek tuh mereka pengen gue masuk either komunikasi atau manajemen. Nah melihat potensi saya yang nyanyi doang, iya kan, maksudnya itu berisik banget sih, and I know that. Terus lebih ke kakak gue yang cowok bilang kalau di hukum lo tuh belajar suatu hal yang spesifik dan lo cuma bisa pelajarin di fakultas hukum gitu, kayak ya, dan menurut gue itu broad banget lah untuk kayak lo mau kerja jadi apa. Dan di fakultas hukum pun lo juga diajarin untuk menata bahasa lo jadi lebih baik gitu sih gitu, dan lebih formal. Terus juga I think it's very important untuk kita bisa sukses di apa ya? Ya maksud gue gini, lo dalam kehidupan sehari-hari kan pasti ada peraturan yang harus lo ikutin kan gitu. Dan ya like other things menurut gue fakultas hukum juga. Tapi kan kalau fakultas hukum studi kasusnya itu kan panjang. Terus ya kan bacanya harus dihafal juga, tebel banget bukunya. Terus lu juga kan mau main apa, web series segala macam kan itu kan juga reading. Nah terus gimana tuh? Nah itu juga salah satu faktor sih. Jadi orang-orang tuh dari dulu nakutin gue kayak, kamu mau masuk hukum, kamu emang bisa hafalan apa segala macam. Terus gue mikir kayak, dari dulu kan gue ngafalin skrip ya, ya kan gitu. Jadi mungkin untuk hafalan tuh bisa lah dikit-dikit gitu. Nah turns out pas gue masuk FH, yang menjadi faktor utama tuh lo bukan ngafal, tapi you get the point. Lo ngerti konsep dan logika dari suatu masalah, dan ya lo bakal ngerti gitu. Jadi sebenarnya nggak ngafal sih guys. Buat kalian yang pengen masuk hukum, Bapak mau? Tertarik gak gitu? Oke. Sekarang setelah beranjak dewasa nih, apa sih yang lu kangenin saat menjadi Amel Carla yang dulu gitu? Emang udah dewasa ya? Kayaknya enggak deh. Banyak sih, cuman ya apa ya? Lebih ke kayak kalau kita masih kecil, lo ngerti gak sih Kak? Dulu pas masih kecil pasti lo susah banget disuruh tidur siang. Iya kan? Nah sekarang gue udah menjadi seorang mahasiswa, gue nangis-nangis kenapa gue gak bisa tidur siang gitu. Lebih banyak ke hal-hal yang kita dulu keselin, yang sekarang tuh memang betul-betul dibutuhkan. Contohnya waktu bermain. Pada zaman dulu kan kita kayak, ayo kamu main keluar dong, main keluar gitu. Pas udah gede lu jangan keluar mulu gitu. Bener. Ngerti kan maksud gue? Ya itu aja sih. Cuman karena masa kecil gue juga dulu udah lumayan berbeda dari anak-anak lain gitu kan. Dan gue juga dulu waktu bermainnya malah lebih banyakan sama orang-orang dewasa daripada teman-teman kalau di lokasi syuting. Jadi sebenarnya nggak ada yang dikangenin banget sih. Maksud gue semua orang beranjak dewasa juga kan. Jadi we just gotta grow and live with it. Tapi lu merasa lu kehilangan masa kecil lu gak? Enggak banget loh. Enggak sama sekali. Gue alhamdulillah malah mensyukuri banget gue punya masa kecil yang berbeda dari kebanyakan orang-orang. Tapi my mom, ibu aku kan selalu nemenin dari dulu. She's trying her best untuk kayak give me the childhood that everybody is having gitu. Kayak misalnya di lokasi syuting, oh kamu gak ada waktu tidur siang misalnya gitu. Kita bikin base camp sendiri, itu tadi kayak di mobil dibikinin kasur gitu. Jadi untuk tetap, ya my mom I think is the best karena dia mencoba untuk tetap bikin gue ngejalanin masa kecil yang tetap biasa gitu. Contohnya gue bisa main sama teman-teman di lokasi syuting walaupun emang orang-orang yang lebih dewasa gitu. Terus ibu gue ya apa ya, banyak sih kayak, dan yang bikin gue nggak kehilangan masa kecil adalah because I enjoy every single thing of it gitu. Mulai dari capek
capek kayak aku capek nugas gitu, aku capek syuting, tapi I enjoy it sih gitu. Dan alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ya. Oke. Kemarin gue sempat baca berita nih, katanya kena ada masalah body shaming ya? Body shaming. Sampai nekat diet katanya, nurunin berat badan 13 kilo. Nekat. Tulisannya begitu sih. Tahu gak sih orang-orang, ya lo harusnya lebih tahu sih daripada gue. Orang-orang terutama media kalau misalnya kita ngomong apa kan suka kayak diambil terus jadiin headline ya kan. Cuman ya bener, gue sempet turun in total sih Kak. In total 13 kilo tuh, tapi gak dalam waktu 2 minggu gitu. Enggak, 2 tahun sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya gak body shaming doang, tapi banyak faktor juga gitu setelah gue pikir-pikir ya. Tapi di tahun 2019 pas zaman gue mau masuk kuliah, gue kan stres banget dong. Dan gue kalau stres tuh malah larinya ke makan, begitu. Terus kerjaan gue Kak, lo bayangin ya, nih gue kan udah agak semekal. Bayangin dari 58 kilo jadi ke 62 kilo gara-gara tiap hari. Dan tiap hari ini maksudnya tiap minggu, tiap hari Senin, Rabu, Jumat gue minum caramel macchiato yang gede 2 gelas sehari. Oh jadi kalau misalkan lo lagi pusing nih, aduh readingnya banyak banget. Mending reading Pak, bimbel. Bapak tahu bimbel, bimbingan belajar. Kan lo gak ngerti dong. Terus gue pikir kayak ayo kita minum kopi. Tapi yang ternyata gue minum adalah caramel macchiato. Intinya gue naik berat banget. Terus pas prom gue pakai baju yang menurut gue bagus karena inspired by Marilyn Monroe. Tapi semua orang hating on it. Dan setelah gue lihat-lihat kayak I understand why you hate on that. Tapi menurut gue keren dan gue pada saat itu pede aja gitu kan. Dan gue pede aja terus ya anaknya. Cuman kayak ya gitu, itu titik balik dimana orang-orang ngehujat gue kayak ih kayak tante-tante kok nggak bagus sih promnya apa segala macem. Baju prom gue dikomenin cuy. Bayangin. Terus gue jadi kayak apa aja masih dikomenin. Betul. Terus gue kayak aduh gue down banget nih, lagi sedih banget gitu. Mana gue lagi nunggu gue masuk UI apa kagak gitu kan. Iya. Alhamdulillah masuk. Terus gue libur 3 bulan. Jadi gue ngabisin waktu untuk olahraga dan diet aja gitu. Tapi bukan karena gue stres, lebih ke kayak gue naik tangga 3 tangga aja udah ngos-ngosan banget gitu. Nah terus lu diet nih, pola makannya gimana? Makannya berubah banget. Enggak banget sih lebay gue. Lebih ke kayak gue ngurangin beberapa hal. Kayak nasi sekarang gue ganti nasi shirataki. Ngikut-ngikutin dari buku lah segala macam gitu. Enggak, gue ke dokter gizi. Karena menurut gue itu lebih penting ke dokter gizi. Karena they know what you need kan. Dibandingkan kayak oh my god gue ikutin influencer ini gitu. Oh my god gue ikutin influencer ini gitu. Cuman menurut gue yang paling penting tuh ya bukan how you look, tapi how you feel about yourself sih gitu. Jadi misalnya you feel good about yourself, no matter how you look, it will be great aja gitu. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Lu merasa orang tuh lebih suka Amel Carla yang dulu atau yang sekarang? Menurut gue pasti ada pasarnya masing-masing ya. Karena ada mungkin kalau ibu-ibu gitu, mungkin mereka lebih prefer gue yang kayak oh my god nih Amel Carla yang dulu yang gendut apa segala macam, kok udah nggak lucu lagi ya. Iya bu, tapi orang yang masih lucu Kak. Cuman ya pasti ada beberapa orang yang prefer gue pas masih kecil, tapi ada beberapa juga mungkin kalau seumuran kita atau lebih muda lagi, which they know me from social media atau web series yang baru-baru ini, mungkin lebih suka gue yang sekarang. Mungkin mereka ngelihat gue zaman dulu kayak ini orang siapa sih gitu. Menurut gue pasti ada porsinya masing-masing dan ya versi apapun yang kalian suka, terima kasih banyak dan semoga kalian suka-suka aja. Mungkin ada yang mau lu sampein gak ke hater-hater lu atau kepada fans lu di sini? Enggak sih, I love you aja sih. Mau you hate on me atau you love me, terima kasih banyak yang pasti. Karena haters menurut gue mereka tuh juga menjadi kotak saran yang baik. Betul. Gitu. Iya kan, kadang mereka yang kayak coy lu berisik banget gitu. Terus lo mikir, am I oversharing things? If I am oversharing things, then I should do better next time gitu kan. Menurut gue haters walaupun kadang-kadang jahat ya, terutama jari netizen, selama kita bisa menanggapinya dengan positif, it could be a positive things gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton dan Amel thank you udah datang. Oh my god, terima kasih ya. Bye bye.